Kisah tragis Ki Ageng Mangir, kesatria penentang Mataram yang tewas di tangan mertua. Saat Panembahan Senopati memerintah kerajaan Mataram Islam, hiduplah seorang pemuda bernama Bagus Wanabaya atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Mangir. Dalam babat Tanah Jawa, Ki Ageng Mangir diceritakan masih satu keturunan dengan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Artinya, Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati masih satu terah dengan Prabu Brawijaya V. Karena terah inilah, Bagus Wanabaya merasa memiliki hak untuk menguasai daerah Mangir. Karena itu dia dikenal dengan Ki Ageng Mangir, yang waktu itu berada di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram. Ki Ageng Mangir tidak mau tunduk pada Mataram, sebab baginya wilayah Mangir merupakan tanah perdikan Majapahit. Dari sinilah muncul perselisihan antara Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati. Untuk menundukkan Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati harus berhitung cermat, sebab selain kekuasaan teknis, Ki Ageng Mangir memiliki tombak sakti bernama Kiai Baru Kelinting. Panembahan Senopati hampir nekat menghadapi Mangir dengan kekuatan pasukan kalau saja tidak mendengar usulan penasehat kerajaan, yaitu Ki Juru Mertani. Sang penasehat meminta Senopati untuk menempuh cara lain menaklukkan Ki Ageng Mangir. Cara lain itu adalah tipu daya dengan menggunakan perempuan cantik. Kebetulan saat itu Ki Ageng Mangir masih lajang, maka cara menguasai lewat perempuan tentu sangat efektif, tanpa pertumpahan darah. Untuk melaksanakan rencana ini, Senopati bahkan menunjuk putrinya sendiri, bernama Retna Pembayun. Retna mulanya bertugas menjadi mata-mata di Mangir, dengan menyamar sebagai ledek atau penari seni tayub. Mulai dari sinilah jalinan asmara itu dirajut bersama tim penari tayub. Retna Pembayun berangkat ke Mangir untuk mengadakan pertunjukan. Pada kesempatan ini, putri Senopati itu menggunakan nama samaran, yaitu Lara Kasihan. Tahu bahwa ada rombongan grup kesenian tayub menggelar pertunjukan di wilayahnya, Ki Ageng Mangir mengutus anak buahnya untuk mengundang Lara Kasihan dan timnya mengadakan pertunjukan di halaman dalam Mangiran. Ki Ageng Mangir yang menyaksikan pertunjukan itu langsung terpesona melihat paras Lara Kasihan yang begitu cantik. Ki Ageng Mangir jatuh cinta. Ki Ageng Mangir tanpa ragu meminta Lara Kasihan menjadi istrinya. Disebutkan bahwa Ratna Pembayun senang karena misinya untuk menjebak Ki Ageng Mangir telah berhasil. Namun uniknya, meski ada misi dendam sang ayah, Pembayun menerima pinangan Ki Ageng Mangir karena dia juga mencintainya. Keduanya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Dalam perjalanan waktu, Lara Kasihan pun akhirnya hamil. Alangkah bahagianya Ki Ageng Mangir saat mengetahui istrinya hamil. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat ketika Lara Kasihan terpaksa harus membuka topengnya kepada Ki Mangir. Lara Kasihan mengaku bahwa dirinya adalah Retna Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Ki Ageng Mangir kaget dan marah karena merasa telah ditipu. Namun, cinta sejati Pembayun seolah menghapus dendam dan niat sang ayah. Ia berusaha memberi solusi terbaik untuk suaminya. Pembayun meyakinkan suaminya kalau dirinya benar-benar mencintainya. Ia pun kemudian membujuk suaminya untuk mau menghadap Panembahan Senopati sebagai mertuanya. Demi cinta pada Pembayun dan bayi yang sedang dikandungnya, Ki Ageng Mangir memenuhi permintaan istrinya. Ia dan istrinya menghadap Panembahan Senopati. Kedatangan Ki Ageng Mangir ke Istana Mataram disambut dengan membuat tarup, di mana tombak sakti Kiai Baru Kelinting
milik Ki Mangir harus ditinggal di luar. Dikisahkan bahwa begitu bertemu dengan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir langsung mengaturkan sujud sungkem pada mertuanya. Saat itu pula, dendam Panembahan Senopati bergejolak, tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tombak sakti tadi digunakan Senopati untuk menikam Ki Ageng Mangir. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Ki Ageng hendak menyeruduk Senopati. Namun, sang mertua dengan sigap pula membenturkan kepala Ki Ageng ke batu tempat ia duduk yang dinamakan Watu Gilang. Saat itulah kepala Ki Ageng Mangir hancur dan dia tewas seketika. Melihat suaminya tewas mengenaskan, Pembayun menangis histeris. Jenazah Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di pemakaman kerabat Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Asal permusuhan. Pada era pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir V. Namun, apakah perselisihan itu merupakan fakta sejarah atau fiksi? Sejarah masih belum dapat ditentukan secara tegas, mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Sungguh pun demikian, banyak penulis menyampaikan tentang kisah perselisihan antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir dari berbagai sumber. Selain itu, penulis juga akan mencoba untuk menganalisis perihal perselisihan kedua tokoh tersebut secara gamblang. Namun sebelum menginjak pada bahasan inti, terlebih dahulu kita ketahui tentang silsilah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Silsilah Ki Ageng Mangir. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wanabaya ditemukan dalam Babat Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih Trah Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sementara Panembahan Senopati pula merupakan Trah Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit, di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Bre Kertabumi, bukan mengacu pada tokoh Girinda Wardana Dyah Ranawijaya yang takluk saat berperang melawan Kesultanan Demak. Kembali pada Babat Tanah Jawa, menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir IV sebagai berikut. Lembu Peteng atau Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir I atau Raden Megatsari, Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya. Kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya karena ia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir, suatu daerah perdikan Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya V yang terletak di dekat Sungai Praga, sekarang di wilayah Bantul. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wanabaya masih lajang. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya masih berusia muda. Sungguh demikian, Bagus Wanabaya suka mempelajari ilmu kesepuhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wanabaya dapat memiliki tombak Kiai Baru Kelinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wanabaya dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Kelinting yang dimilikinya. Panembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Analisis kematian. Perselisihan Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir sungguh cenderung bersumber dari cerita tutur ketimbang sejarah. Sangat menarik untuk dianalisis. Hal ini agar kita memahami latar belakang dan peristiwa berdarah di Istana Mataram yang berkaitan dengan tewasnya Ki Ageng Mangir. Muncul suatu pendapat bahwa motivasi Panembahan Senopati untuk menundukkan Ki Ageng Mangir IV
karena ingin mendapatkan legitimasi sebagai keturunan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Mengingat Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir merupakan trah Prabu Brawijaya V, motivasi Panembahan Senopati untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir ditafsirkan agar Mataram yang berdiri pada pasca surutnya Pajang tersebut tidak mau tersaingi dengan Mangir, suatu tanah perdikan Majapahit yang dikhawatirkan akan menjadi kerajaan merdeka dan kelak menjadi bayang-bayang kebesaran Mataram. Perihal kematian Ki Ageng Mangir, di hadapan Panembahan Senopati di Penangkilan terdapat 4 versi pendapat yang bersumber dari tutur tinular. Adapun ketiga versi pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa kematian Ki Ageng Mangir karena kepalanya dibenturkan oleh Panembahan Senopati pada Batu Gilang yang merupakan singgasananya. Bila kisah ini benar, maka berdirinya Istana Mataram telah dilumuri darah Ki Ageng Mangir. Sudah tewas, jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan separuh di dalam benteng makam dan separuh berada di luar makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Sampai sekarang, makam ini bisa dilihat ketika berziarah di makam tersebut. Pendapat kedua mengungkapkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh, melainkan disingkirkan oleh Panembahan Senopati kepada Demang Tangkil. Ki Ageng Mangir dititipkan, maka ketika meninggal, Ki Ageng Mangir dimakamkan di wilayah Tangkilan, Godean, Sleman. Makam Ki Ageng Mangir yang berdekatan dengan Sungai Konteng tersebut sampai sekarang masih bisa disaksikan. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, namun diusir dari wilayah Mataram. Maka dengan dikawal pasukan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir meninggalkan ibu kota Mataram. Setiba di desa Banaran, Ki Ageng Mangir dibunuh oleh pasukan Panembahan Senopati. Jasadnya dimakamkan di Tangkilan, Godean, Sleman. Pendapat keempat menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, melainkan oleh Raden Rangga. Pendapat ini berpijak pada suatu asumsi bahwa kesaktian Raden Rangga setanding dengan kesaktian Ki Ageng Mangir. Dari keempat versi pendapat di muka kiranya perlu dikaji lagi, mengingat semuanya berpijak dari cerita turut yang bisa ditambah atau dikurangi. Selain itu, tidak ada bukti-bukti sejarah yang kuat tentang siapakah pembunuh Ki Ageng Mangir sebenarnya. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.